Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang tidak terkira di hidup kami. Kami telah ada di rumah-Mu yang kudus ini, bahkan juga bersama saudara-saudara kami yang boleh mengikuti ibadah ini ya Tuhan secara live streaming. Kiranya kami semua boleh dikuatkan untuk melakukan firman-Mu yang akan kami dengarkan pada sore hari ini. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah ada dan siap sedia mendengarkan Engkau. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih yang beribadah di gereja pada saat ini, atau yang beribadah bersama-sama dengan kami yang mungkin dimanapun dapat mengikuti ibadah ini. Kita sambut firman Tuhan untuk firman Tuhan di minggu ketiga setelah Trinitatis pada hari ini, yang tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, saya akan baca di tengah-tengah kita. Mari kita ikuti bersama-sama. Saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikian firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu yang ketiga setelah Trinitatis pada hari ini, dengan tema minggu kita, berbuat baik kepada semua orang. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, saya yakin mulai dari kita sekolah minggu, remaja, naposo, bapak, ibu, sampai kepada lansia, kalau kepada kita ditanyakan, apakah berbuat yang baik menjadi kewajiban setiap orang yang percaya? Kita tidak akan ragu-ragu untuk menjawab,
kewajiban setiap orang yang percaya. Apakah melakukan kebaikan atau berbuat hal yang baik kepada semua orang mesti dilakukan dan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan? Kita akan menjawab bahwa itu perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Tapi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kalau kita dalam setiap hari merenungkan pertanyaan-pertanyaan yang pertama, apakah dalam satu hari ini, janganlah dulu kita mengkalkulasi semua perjalanan hari-hari kita. Apakah dalam satu hari ini saya lebih banyak melakukan yang baik atau tidak baik? Kemudian kita juga bisa bertanya, apakah dalam satu hari ini saya lebih banyak memikirkan yang baik atau yang tidak baik? Atau kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah dalam satu hari ini saya lebih banyak mengucapkan hal-hal yang baik atau yang tidak baik? Kita diajak mau jujur untuk menelisik ataupun mengakui dalam hari-hari kita. Mungkin ketika kita mengingat, kita tidak mau munafik mengatakan bahwa banyak hal yang baik yang kita ucapkan, banyak hal yang baik yang kita pikirkan, banyak hal yang baik yang kita lakukan. Tapi juga banyak hal-hal yang tidak baik, baik yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, baik pun yang kita lakukan. Nah, oleh karena itu kalau firman Tuhan mengajak kepada kita hari ini bahwa melakukan yang baik kepada semua orang, apakah kita kurang mengetahui bahwa yang baik itu kepada semua orang tidak perlu untuk dilakukan? Atau seolah-olah kepada kita kan sudah tahu, kita pengikut Kristus, kita diajak untuk melakukan yang baik. Kita setiap orang yang percaya pasti tahu bahwa seharusnya lah kita itu melakukan hal-hal yang baik. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, bahwa setiap orang yang melakukan hal yang baik bukan hanya melihat apakah upah dari perbuatan baik yang kulakukan, tetapi setiap orang yang memiliki kasih dalam kehidupannya, kasih yang didasari oleh Yesus Kristus, kasih yang didasari oleh Yesus Kristus yang telah berbuat baik kepada kita, pasti adalah orang yang akan melakukan perbuatan baik. Kalau kasih Kristus yang menguasai kehidupannya, apapun itu ceritanya, dia akan melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupannya. Karena cerminan daripada orang yang melakukan yang baik adalah yang didorong oleh kasih Kristus, dan bagi dia melakukan yang baik itu adalah penting. Bagi dia melakukan yang baik itu adalah merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam hidupnya. Secara sederhananya, apapun yang kita anggap penting dalam hidup kita ini, kita akan mau untuk melakukan apa saja ke sana. Apakah kita menganggap kesehatan kita penting? Penting. Itu sebabnya kita melakukan berbagai usaha, berbagai cara supaya kita sehat. Memakan makanan yang bergizi, vitamin, olahraga, atau bahkan juga segala hal yang kita anggap bisa meningkatkan kesehatan kita. Apakah kita menganggap pendidikan penting? Kalau kita menganggap pendidikan penting, maka apapun, kemanapun akan dicari
supaya bisa menempuh pendidikan yang setinggi-tingginya. Apalagi dalam tahun ajaran yang baru sekarang ini, kalau kita melihat persaingan akan sekolah-sekolah, baik daripada sekolah yang paling rendah mulai dari playgroup sampai kepada perguruan tinggi, semua berebut ingin mendapatkan yang terbaik. Karena apa? Karena itu dianggap penting. Kalau penting, semua akan dilakukan segala daya dan segala kemampuan untuk melakukannya. Sama seperti juga bagi orang tua, kalau ia menganggap anak-anaknya penting, ia pun akan melakukan apa saja untuk anak-anaknya. Bekerja, menasehati, bahkan apapun yang bisa ia lakukan, karena bagi dia itu penting. Lalu kalau kita menganggap bahwa melakukan yang baik adalah penting, maka ini juga tidak hanya menjadi sesuatu hal yang kita lakukan supaya menjadi pujian bagi diri kita, tetapi ini harus bisa menjadi satu kebiasaan. Mula di bagasan bahasa Batak didokdoi gabe bakko. Kalau dikatakan bakko, kebiasaan, suatu hal yang tidak akan bisa dirubah. Jadi kalaupun orang mengatai dia karena selalu berbuat baik, kalaupun orang tidak pedulikan dia karena ia selalu melakukan perbuatan baik, tapi karena itu sudah dihidupinya, menjadi bagian dalam kehidupannya dan dalam kesehariannya, dan itu penting bagi dia, maka berbuat baik bagi semua orang tidaklah menjadi hal yang terkemudian. Kemudian Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, berbuat baik juga tidak hanya sekedar memberikan sesuatu dalam bentuk materi kepada orang lain. Tapi dari firman Tuhan juga dikatakan di sini, berbuat baik juga mampu untuk menerima dan menegur orang lain yang jatuh ke dalam pelanggaran atau kesalahan. Nah, kalau kita melihat orang lain yang melakukan pelanggaran, bukan malah menjauhinya, bukan malah ikut juga menjasnya, bukan malah mengucilkan dia, atau bukan malah membuli dia sehingga ia menjadi seseorang yang tidak punya merasa harga diri, merasa begitu malu bertemu dengan orang lain, merasa tidak diterima, tidak menjadi bagian dari satu komunitas yang penting itu. Tapi dikatakan ternyata orang-orang yang dipenuhi oleh kasih Kristus untuk melakukan hal baik juga menjadi tanggung jawabnya untuk memimpin orang-orang yang jatuh dan kedapatan melakukan pelanggaran. Ternyata ini juga menjadi tanggung jawab kita. Orang-orang yang memiliki kasih dan yang mendorong kita melakukan kasih tadi. Dan jangan kita juga Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih melihat bahwa perbuatan baik itu adalah dengan menciptakan hal-hal yang begitu besar. Tapi hal yang kecil juga begitu berarti. Lebih baik melakukan hal baik dalam bentuk yang kecil ketimbang hanya berkata dan mengatakan tapi tidak berbuat. Bahkan dikatakan tadi orang-orang seperti itu sama sekali tidak berarti dan ia menipu dirinya sendiri. Nah, karena apa? Karena Tuhan tahu, Tuhan melihat ke kedalaman hati kita. Apakah yang saya lakukan itu adalah memang benar-benar karena kasih Kristus yang mendorong saya melakukan hal-hal yang baik? Ataukah memang ada agenda-agenda terselubung saat saya melakukan yang baik? Kita tidak menutup mata. Banyak orang yang mau melakukan perbuatan baik, melakukan perbuatan sosial,
membantu orang-orang lain. Kita begitu kagum melihatnya. Dan kita juga mau diajak untuk meniru hal-hal baik seperti itu. Akan tetapi banyak juga yang memanfaatkan hal-hal tersebut demi ketenaran pribadi. Banyak juga yang mencari puji-pujian bagi diri sendiri. Banyak juga yang lebih untuk menampilkan daripada apa yang ada padanya. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, jangan sesat. Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Bahwa apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Itu. Kalau dalam satu cuplikan lagu bahasa Batak dikatakan, dos do nakokna jalados do nang tuatna molo dihanguluano. Molo sinuan kacang do na tubu. Molo sinuan jagung do na tubu. Apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Apa yang kita tabur untuk keinginan dunia dan keinginan badani kita dikatakan tadi, atau keinginan daging kita, itu yang akan kita tabur. Tapi kalau kita melakukan hal yang baik yang kita tabur demi kehidupan kekal sesuai dengan keinginan roh, maka kita akan menabur dan menuai sesuai dengan itu. Tuhan itu adil kok. Tuhan itu benar-benar akan menunjukkan segala sesuatunya kebenarannya. Walaupun banyak orang yang bersembunyi di balik hal-hal yang dilakukannya dengan berlapiskan akan kasih Allah. Semua akan nyata pada waktunya. Bahkan dikatakan kalau itu perak akan nyata perak. Kalau itu emas akan nyata emas. Bahkan kalau itu imitasi dan kalau itu hanya bongkahan saja, itu pun akan kelihatan. Itu sebabnya dikatakan apapun yang kita lakukan hal yang baik, apapun yang kita lakukan dan yang kita tabur hal yang tidak baik, Tuhan mengetahuinya. Itu sebabnya kalau kita berbuat yang baik dan tidak semua orang mau untuk menerimanya, firman Tuhan juga katakan, jangan jemu-jemu melakukan yang baik. Kadang kita menegur orang, kita juga ditolak. Itu hal yang wajar dan bahkan mungkin sering kita temui. Kadang kita juga untuk memberikan bantuan kepada orang lain, kita juga mungkin tidak semua mau diterima. Kadang kita juga mau mengatakan hal yang benar dan tidak semua orang menerimanya dengan ikhlas. Itu juga adalah hal yang sering kita jumpai. Dan bahkan kalau kita sudah merasa kita selalu melakukan yang baik, kita terus-menerus diikuti oleh kasih Kristus melakukan yang baik, tetapi kita rasa belum membuahkan hasil di hidup kita, kita mau aminkan firman Tuhan. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan bosan-bosannya. Saya bantu dia nggak pernah kok peduli dengan saya. Saya tegur dia juga tidak mau mendengarkan saya. Bodoh amat lah, biarlah di situ. Toema ditutum madalan nasadiri ninna. Firman Tuhan katakan, janganlah jemu-jemu. Akan ada waktunya kita akan menuai dari apa yang kita tabur tadi. Kemudian hal terakhir mau dikatakan, kita melakukan yang baik selama kesempatan masih ada bagi kita. Selama kesempatan masih ada. Karena akan ada waktunya kesempatan itu tidak datang lagi. Saya mau menjadi melayanimu Tuhan, tapi kita sudah tidak bisa kemana-mana lagi. Saya ingin melakukan yang baik seperti ini Tuhan, tapi saat itu usaha kita sedang tidak baiknya atau mungkin sedang dalam hal yang paling down. Kita rasa mungkin saya mau ingin mencapai banyak hal,
tapi daya kita, upaya kita tidak mampu lagi. Karena itu, manakah kesempatan itu? Saat ini, saat firman Tuhan ini diberitakan bagi kita, saat firman Tuhan itu ditaburkan bagi kita. Selama kesempatan masih ada, marilah berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ini bukan ungkapan tentang nepotisme ya, lebih kepada orang-orang atau teman-teman seiman. Akan tetapi juga firman Tuhan ini mau katakan, kalau kita berbuat baik kepada orang lain, akan tetapi orang yang dalam lingkaran yang paling dekat dengan kita tidak merasakan perbuatan baik itu, adalah sangat janggal. Apakah kau mengasihi dirimu? Saya mengasihi, tidak mungkin saya tidak mengasihi diri saya. Apakah kau mengasihi keluargamu dan berbuat baik kepada keluargamu? Saya mengasihi dan berbuat baik kepada keluarga saya. Lalu kalau kita mau berbuat baik kepada diri kita, kenapa kita masih juga tidak memberikan waktu kepada tubuh kita untuk istirahat? Kenapa juga tidak menyayangi badan kita ini dengan mungkin melakukan hal-hal yang tepat bagi diri kita? Kenapa kadang orang-orang juga mau menyiksa badannya sendiri melalui hal-hal yang tidak berguna? Lalu kalau kita juga menyayangi dan berbuat baik kepada keluarga kita, kenapa kita merasa bahwa hal-hal baik kita lakukan kepada orang lain, mencintai orang lain, memberikan banyak hal pada orang lain, tapi orang di lingkungan dekat dengan kita tidak merasakannya. Harusnya ini juga benar-benar mau dan tersebar kepada dari skop yang paling kecil sampai yang paling luas. Kalau filsafat orang Batak mengatakan parjolodo sian jabu, dungi tu alaman, dungi tu dalan. Ada tahapan dan tangga-tangganya. Mulai dari dalam rumah, kemudian ke teras, kemudian ke halaman, baru ke jalan besar. Nah, dengan ini firman Tuhan juga, dengan falsafah ini mau katakan bahwa kita mengasihi orang dengan dekat lingkaran dengan kita, tapi juga itu dirasakan juga kepada orang lain di skop yang lebih luas. Tidak hanya bagi lingkungan kita sendiri, tapi bagi orang lain di luar daripada lingkungan kita juga mau merasakan kebaikan dari Tuhan Yesus Kristus melalui hidup kita. Akhirnya, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita mau keberadaan kita menjadi berarti bagi orang-orang di sekitar kita. Kendati pun kecil yang kita lakukan, tapi kita meyakini Tuhan melihatnya. Kalaupun bagi dunia ini kita hanyalah seseorang yang kecil, tapi percayalah, bagi seseorang kita itu adalah dunianya. Jadi walaupun hal yang kecil, tapi saat Tuhan melihat dan kita melakukannya, itu menunjukkan bahwa kasih itu kasih yang nyata dan membuat bumi ini dan di sekitar kita bersuka cita seperti epistel kita tadi. Kiranya kita dikuatkan untuk berbuat yang baik, bukan menjadi pujian bagi diri kita, tapi benar-benar karena kasih Kristus yang menguasai kita dan membawa kita untuk senantiasa setia melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.